Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa agar pembelajaran pada hari ini semuanya dapat mencerna dengan baik. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Baik, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Tak lupa Bapak ingatkan semuanya untuk tetap di rumah saja, untuk tetap belajar di rumah saja, dan rajin-rajin cuci tangan agar kita semuanya terhindar dari virus yang saat ini sedang banyak diperbincangkan atau COVID-19. Apabila dari kalian semuanya terpaksa keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi dari kerumunan banyak orang. Itu semuanya akan meminimalkan penularan COVID-19 kepada sesama manusia. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Kalian bisa manggil saya dengan Pak Dedi. Dan ke depan saya akan mengajar pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di kelas 11. Nah, ke depan nanti kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Semoga virus COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita semuanya dapat bertatap muka kembali di sekolah seperti biasanya. Baik, kita langsung menuju ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu nanti kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam 2 semester atau di kelas 11 ini akan ada 9 bab yang harus kita pelajari bersama. Dari 9 bab itu nanti akan kita bagi menjadi 2 semester. Di semester yang pertama kita akan belajar 5 bab. Dan di semester yang kedua kita akan belajar 4 bab. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Bab 1 tentang Bab 1 yaitu ancaman negara dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin dari kalian semuanya dulu pernah mendapatkan materi tentang letak geografis Indonesia. Yaitu, ada yang masih ingat nggak? Dulu pernah diterangkan bahwa negara Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, yang pertama, negara Indonesia terletak di antara 2 benua. Ada yang masih ingat negara Indonesia diapit oleh benua apa saja? Yang pertama yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, 2 benua ini adalah benua yang mengapit negara kita, negara Indonesia. Yang kedua yaitu diapit oleh 2 samudra. Ada yang masih ingat samudra apa yang mengapit Indonesia? Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah,
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat strategis. Mengingat negara kita yang sangat strategis tersebut, kita harusnya mewaspadai terhadap ancaman yang mengancam negara kita. Apa saja sih ancaman yang mengancam kedaulatan negara kita? Baik, hari ini kita akan belajar tentang ancaman tersebut. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ancaman militer. Nah, ada yang tahu apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Contohnya apa saja? Kalian tahu? Yang pertama, langsung contohnya ya. Satu, agresi. Dua, invasi. Tiga, terorisme. Dan yang keempat adalah yang pertama agresi, kedua invasi, yang ketiga terorisme, dan yang keempat adalah konflik perbatasan antar negara. Contoh-contoh berikut ini adalah contoh hanya sebagian kecil saja. Contoh yang lain misalkan ada spionase, kemudian ada penyelundupan senjata, dan masih banyak lagi yang mengancam negara kita dari segi militer, ya, dari segi militer. Kemudian yang kedua, saya hapus dulu. Yang kedua yaitu ancaman non militer. Kalau tadi ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, kalau ancaman non militer berarti apa? Ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun dapat membahayakan kedaulatan negara. Ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata namun dapat membahayakan kedaulatan negara.
Kalau ancaman militer tadi sudah jelas bahwa terorisme itu jelas mengganggu kedaulatan negara. Kemudian penyelundupan senjata juga mengancam kedaulatan negara. Tetapi ancaman non militer ini adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun dapat mengganggu kedaulatan negara kita, negara Indonesia. Nah, contohnya apa saja? Dari contoh-contoh tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi. Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi kita, ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila. Beberapa ancaman pernah masuk ke Indonesia, diantaranya adalah ancaman masuknya ideologi komunis di negara Indonesia. Ada yang ingat ideologi komunis di Indonesia masuk tahun berapa? Dulu dikenang dengan G30 SPKI. Nah, G30 SPKI itu terjadi di tahun berapa? Yaitu tahun 1965 ya. Itu merupakan bukti sejarah bahwa negara kita pernah diancam dalam hal ideologinya. Negara kita adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Tidak bisa dicampur adukan dengan ideologi yang lain. Misalkan ideologi komunis. Ideologi komunis tidak bisa disatukan dengan ideologi Pancasila. Makanya di tahun 65 terjadi pemberantasan ideologi komunis ya. Yang waktu itu ditandai dengan terbunuhnya 7 jenderal yang dikubur di lubang buaya. Nah, itu merupakan bukti sejarah bahwa ideologi negara kita pernah diancam oleh ideologi komunisme. Yang kedua, ancaman dalam bidang politik. Ya, sebelum kita masuk dalam ancaman dalam bidang politik, saya lanjutkan dulu yang tadi bahwa ideologi komunis itu hanya sebagian kecil yang mengganggu atau mengancam kedaulatan negara kita dalam bentuk ideologi. Masih ada banyak ancaman-ancaman ideologi lain yang berusaha mengikut campurkan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Di antaranya apa saja? Ada ideologi liberal, itu juga mengancam negara kita. Ideologi kebarat-baratan ya, itu mengancam negara kita. Dibuktikan dengan semakin banyaknya orang-orang yang ya semakin individualis, memikirkan kepentingan dirinya sendiri, mementingkan kebutuhannya diri sendiri tanpa memikirkan kebutuhan orang lain atau kebutuhan dalam kelompok. Yang selanjutnya yaitu ancaman dalam bidang politik. Ini dibagi menjadi 2. Yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri ini dapat berupa pengerahan massa untuk atau menggulingkan jabatan tertentu. Misalkan ada seseorang yang menjabat di suatu pemerintahan, kemudian ada seseorang yang mengerahkan massa untuk menggulingkan orang tersebut. Nah, itu merupakan ancaman dari dalam negeri. Di sisi lain, isu-isu separatisme juga dapat mengganggu kedaulatan negara dalam bidang politik di dalam negeri.
Kemudian ancaman dari luar negeri diantaranya yaitu bisa berupa intimidasi, provokasi, dan juga blokade politik. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah ancaman dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita sudah memasuki era globalisasi, di mana semuanya serba bebas. Kita dapat menjual barang kita ke luar negeri, orang luar negeri juga bisa menjual barang ke negara kita, ke Indonesia. Namun apabila kita tidak bangga dengan produk kita sendiri, kita akan terancam dalam perekonomian kita. Apabila kita lebih bangga menggunakan produk luar negeri, itu akan membunuh, sama saja dengan membunuh produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal di Indonesia. Maka mulai dari sekarang berbanggalah menjadi orang Indonesia, banggalah menggunakan produk-produk dalam negeri, banggalah makan makanan yang asli Indonesia, makan tahu tempe ya nggak apa-apa, asalkan kita lebih mencintai produk kita sendiri daripada mencintai produk luar negeri. Itu ketika kita menggunakan produk dalam negeri, itu sama saja kita sudah menyelamatkan perekonomian kita dari ancaman-ancaman globalisasi. Dan sebaliknya, apabila kita lebih mencintai produk luar negeri, maka secara perlahan negara kita akan dikuasai oleh produk-produk luar negeri. Pasar-pasar kita akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri, karena ya masyarakat Indonesia lebih mencintai produk luar daripada mencintai produknya sendiri. Dan itu akan mengancam perekonomian di Indonesia. Lanjut, yang keempat yaitu ancaman dalam bidang sosial budaya. Apa itu ancaman dalam bidang sosial dan budaya? Ancaman dalam bidang sosial dan budaya ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri ini dapat berupa misalkan kemiskinan, yang kedua yaitu kebodohan, dan yang ketiga yaitu keterbelakangan. Serta yang keempat adalah ketidakadilan. Di antara keempat komponen ini adalah pemicu timbulnya ancaman dalam bidang sosial dan budaya. Ketika terjadi kemiskinan di mana-mana, kemudian kebodohan di mana-mana, keterbelakangan, kemudian ketidakadilan juga terjadi di mana-mana, itu akan menimbulkan ancaman dari dalam negeri itu sendiri, khususnya dalam bidang sosial dan budaya. Yang kedua yaitu ancaman dari luar negeri.
Ancaman dari luar negeri ini dapat berupa apa saja? Ada yang tahu? Ancaman dari luar negeri ini dipicu oleh pengaruh dari globalisasi, khususnya pengaruh negatifnya. Akhirnya akan timbul apa? Yang pertama yaitu timbulnya sifat konsumtif, suka membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, ya. Suka membeli barang-barang yang mahal, itu adalah sifat konsumtif yang sebenarnya itu pengaruh dari globalisasi. Ya, apabila kita tidak bisa mempertahankan perekonomian kita sendiri, ya kita akan ditindas oleh negara asing. Akhirnya yang pada akhirnya nanti akan timbul sifat konsumtif. Yang kedua yaitu timbulnya sifat hedonis. Sifat hedon ini adalah sifat yang suka menghambur-hamburkan uang, suka berpesta-pesta. Misalkan membeli minum-minuman keras itu juga termasuk sifat hedonisme. Suka memaksakan kehendak dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan, ya kebutuhan yang sebenarnya tidak kita perlukan, hanya sebatas gengsi, sebatas mengikuti tren. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Itulah yang dinamakan dengan sifat hedonis atau hedonisme. Yang ketiga yaitu timbulnya sifat individual. Pasti kalian sering mendengar apa itu individu, apa itu individual. Sifat individual itu adalah sifat mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, tanpa memperhatikan orang lain. Ya intinya mentingke awake dhewe kalau dalam bahasa Jawa itu, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, tanpa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah sifat individualis. Yang selanjutnya nomor 4 saya lanjutkan di sini ya, yaitu munculnya sifat westernisasi atau kebarat-baratan. Apa itu sifat kebarat-baratan? Yaitu sifat yang selalu meniru budaya-budaya barat. Misalkan dari cara berpakaian. Sekarang banyak wanita yang berpakaian mini, kemudian banyak pria yang bertindik. Itu merupakan gejala-gejala yang westernisasi, kebarat-baratan. Budaya kebarat-baratan ini sebenarnya bukan budaya kita. Budayanya budaya yang santun, sopan, tidak uraan ya, tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang misalkan anarkisme. Itu budaya-budaya barat. Budaya kita adalah budaya yang damai. Kita tidak boleh mencampur adukan budaya-budaya barat. Lalu apakah kita tidak boleh mengambil budaya barat, meniru budaya barat? Boleh, tetapi harus disaring terlebih dahulu. Kita harus tahu mana budaya barat yang baik, mana budaya barat yang tidak baik atau kurang baik kita adopsi atau kita tiru. Memangnya ada budaya barat yang baik? Tentu saja ada. Apa contohnya? Orang-orang barat itu selalu disiplin dalam hal waktu. Kalau waktunya berangkat, ya berangkat. Waktunya masuk kerja, masuk kerja. Jam 7 sudah masuk, ya sebelum jam 7 mereka sudah sampai di lokasi. Mereka sudah sampai di sekolah, kalau misalkan masuk sekolah. Kemudian contoh budaya barat yang lain yang positif untuk kita tiru. Kemudian yang kedua apa? Misalkan orang barat itu selalu disiplin
Misalkan di suatu tempat tidak boleh merokok, ya mereka tidak akan merokok. Saatnya lampu merah di jalanan berhenti, ya mereka berhenti. Tidak ada yang melanggar lalu lintas. Sekalipun ada, ya tidak sebesar di Indonesia. Kemudian di luar negeri juga tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan, lingkungannya bersih. Itulah hal-hal yang perlu kita contoh dari budaya-budaya barat. Kalau budaya yang lain dari budaya barat yang patut kita contoh masih banyak lagi, ya. Tetapi sebelum kita mengadopsi ke negara kita, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk budaya kita dan mana yang kurang baik untuk kita tiru. Lanjut. Kemudian yang kelima yaitu memudarnya semangat gotong royong. Nah, memudarnya semangat gotong royong itu ya dipicu karena adanya sifat individual ini. Mereka hanya mementingkan kepentingan individu, mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mementingkan lingkungan sekitar. Budaya atau semangat gotong royong ini semakin lama semakin luntur, sehingga ya semua orang semakin mementingkan dirinya sendiri. Nah, itulah pengertian-pengertian dari ancaman dalam bidang sosial dan budaya. Bapak ulangi kembali. Ancaman dalam bidang sosial dan budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri ini dapat berupa kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Kemudian dari keempat komponen ini dapat memicu ancaman dalam bidang sosial dan budaya yang khususnya yang dipicu oleh pengaruh-pengaruh dari dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu ancaman dari luar negeri. Itu timbul karena yang pertama yaitu sifat konsumtif, yaitu suka membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Yang kedua, sifat hedonis, suka berpesta atau menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, timbulnya sifat individual, mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat, westernisasi, munculnya sifat kebarat-baratan. Kita mengadopsi budaya barat tanpa menyaringnya dulu atau memfilternya dulu, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk budaya kita. Yang kelima yaitu memudarnya semangat gotong royong. Memudarnya semangat gotong royong ini timbul karena adanya sifat individual yang nanti pada akhirnya akan meruntuhkan atau memudarkan semangat gotong royong di lingkungan kita. Baik, sampai situ. Semoga semuanya paham. Bapak hapus dulu ya, kita lanjutkan. Yang kelima yaitu ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan ini hampir sama dengan ancaman militer. Ya, seperti tadi. Misalkan ada pemberontakan bersenjata.
Kemudian apalagi? Aksi teror bersenjata. Yang ketiga, apalagi ada yang bisa menyebutkan? Ancaman laut, darat, dan udara. Yang keempat, adanya konflik SARA dan rasisme. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada pemberontakan bersenjata, ya. Kemudian aksi teror bersenjata. Kalau kita pernah atau sering mendengar ada teror bom di Jakarta misalkan, itu merupakan aksi teror bersenjata dan itu mengancam dalam bidang pertahanan dan keamanan di negara kita. Kemudian ada bom Bali 1, bom Bali 2, ya. Kalian pasti pernah mendengar itu. Kemudian ancaman laut, darat, dan udara. Ini juga mengancam keutuhan negara kita. Misalkan ada nelayan yang sengaja masuk ke teritorial kita untuk mencari ikan. Itu juga mengancam keamanan laut kita. Kemudian ada pesawat yang melintas di udara kita, melintas di atas negara kesatuan Republik Indonesia tanpa izin, itu juga mengancam keamanan udara kita, ya. Kemudian yang terakhir adanya konflik SARA atau rasisme. Misalkan yang sering terjadi itu di timur, ya, di Papua, itu isu-isu rasisme masih sering terjadi di sana. Isu-isu kulit hitam, kemudian membanding-bandingkan, itu juga mengancam pertahanan dan keamanan kita. Baik, sampai sini semoga semuanya sudah paham. Mari kita ulang kembali dari awal bahwa keutuhan negara kita itu wajib kita jaga, ya. Mengapa kita sebagai pelajar wajib menjaga keutuhan negara kita? Karena yaitu tadi, negara kita itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Itu menunjukkan bahwa negara kita sangat strategis dan sering terjadi ancaman-ancaman yang mengganggu keutuhan negara kita. Ancaman tadi dibagi menjadi berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama adalah ancaman militer dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman militer tadi pengertiannya apa? Yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, ya. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya apa saja? Yaitu ada agresi. Negara kita pernah agresi militer, ya, agresi militer Belanda misalnya. Itu contohnya. Kemudian invasi, ada spionase atau mata-mata, itu contoh dari ancaman militer maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu ancaman non militer. Ancaman non militer dibagi menjadi berapa macam? Ada 5 macam. Yang pertama yaitu ancaman dalam bidang ideologi. Yang kedua yaitu ancaman dalam bidang politik. Yang ketiga ancaman dalam bidang ekonomi. Yang keempat ancaman dalam bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Baik, sampai di sini dulu Bapak menjelaskan tentang ancaman negara dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika.
Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi blog Bapak dengan alamat ppknpakdedi.blogspot.com. Di situ sudah Bapak jelaskan secara rinci apa itu ancaman negara dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan dibaca. Kemudian untuk mengetahui hasil agar Bapak tahu seberapa dalam anak-anakku sekalian memahami tentang yang Bapak jelaskan dan apa itu ancaman negara dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika, di Google Classroom sudah Bapak share atau sudah Bapak berikan penugasan untuk dikerjakan di rumah, kemudian dikirim pada saat jam atau jadwal yang sudah dibagikan. Silahkan dikerjakan agar Bapak tahu seberapa dalam kalian memahami dari yang Bapak jelaskan tadi. Selain itu juga untuk mengisi nilai kalian agar nilai kalian tidak kosong meskipun sedang pembelajaran jarak jauh. Sekian pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam Bapak menjelaskan ataupun masih ada kekurangan dalam editing video dan lain sebagainya. Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.